warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidhawil iman wal ihsan. الغني الذي لم تزل سحائب جهده تسح الخيرات كل وقت وآوان. أحمده حمدا يفوق العجز والحسبان، وأشكره شكرا أنال به منه مواهب الرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان. أما بعد فيا أيها الإخوان، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini dan hari yang mulia, khatib mengajak kepada diri sendiri dan semua jemaah sekalian untuk terus berusaha berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan iman dan takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah. Ada satu pilar yang sangat penting yang diwajibkan kepada kita semua adalah menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mampu dan memiliki bekal yang cukup, terhitung dari berangkat hingga pulangnya kita. Karena itu kewajiban haji hanya satu kali seumur hidup kita. Dan bagi umat Islam, hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala: "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu
bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam ini. Al-Quran Surah Al-Imran 97. Hadirin rahimakumullah, kewajiban ibadah haji sebagaimana ayat di atas memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah. Selain menjadi penyempurna iman bagi orang yang menunaikannya, juga akan mendapatkan jaminan di surga. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itulah balasan yang akan didapatkan oleh jamaah haji yang berhasil meraih haji mabrur, yaitu haji yang bisa menjadikan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, serta tidak mengulangi perbuatan maksiat, tidak mengulangi perbuatan dosa. Orang yang bisa meraih haji mabrur ini akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin sekalian rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu atau belum mampu untuk menunaikan ibadah haji? Bisakah mereka meraih pahala sebagaimana yang didapatkan oleh para jamaah haji? Perlu diketahui para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji karena tidak memiliki bekal yang cukup, masih memiliki kemungkinan untuk meraih pahala yang setara dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Bagaimana? Yaitu dengan cara menunaikan ibadah sholat Jumat. Artinya, jika kita semua yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat, maka sholat Jumat adalah haji bagi kita semua. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara wa hiya riwayatun al-jum'atu hajjul masakin. Salat Jumat adalah haji bagi orang-orang yang fakir. Dalam riwayat yang lain, salat Jumat adalah haji bagi orang-orang yang miskin. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir mengatakan bahwa hadis di atas menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang belum secara finansial, belum mampu secara keuangan, belum mampu secara finansial untuk menunaikan ibadah haji disebabkan tidak memiliki bekal oleh karena faktor-faktor yang lain, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dengan cara menunaikan ibadah sholat Jumat yang tidak pernah ditinggalkannya kecuali ada wudhu syar'i. Hadirin rahimakumullah, selain dengan sholat Jumat, banyak ibadah-ibadah lain yang nilai pahalanya setara dengan ibadah haji yang bisa kita lakukan semuanya. Di antaranya adalah dengan cara istiqamah melakukan sholat berjamaah, sholat wajib, sholat fardu berjamaah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadisnya, man masya ila salatin maktubatin fil jamaati fahiya kahajjatin, wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka'umratin. Siapa saja yang berjalan menuju sholat ke masjid, sholat wajib, sholat fardu berjamaah, maka dia seperti berhaji. Dan siapa saja yang berjalan menuju sholat sunnah, maka dia seperti melakukan umrah yang sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pergi menuju masjid untuk belajar agama, ta'lim, mencari ilmu pengetahuan agama, menghadiri pengajian atau untuk melakukan ibadah dan kebaikan, maka hal itu akan bernilai pahala sekian pahala ibadah haji. Dalam salah satu hadis yang Nabi bersabda, "Man ghada ila masjid la
la yuridu illa an yata'allama khairan yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamma hajjah. Siapa saja yang berangkat ke masjid, ke majelis-majelis ilmu, yang ia inginkan hanya untuk belajar kebaikan, mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna haji. Hadis dari Allah. Hadirin rahimakumullah. Itulah beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih pahala yang setara dengan pahala haji dan umrah. Salat Jumat istiqamah, salat wajib dengan berjamaah, dan pergi menuju masjid untuk melakukan kebaikan, belajar ilmu agama, meningkatkan kualitas ilmu agama kita, dan juga mengajarkan ilmu agama atau kebaikan ilmu kita dan untuk orang lain, merupakan 3 amalan yang setara dengan ibadah haji menurut hadis dari kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, jika kita termasuk golongan orang-orang yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, mari kita kerjakan 3 amalan ibadah tersebut secara istiqamah, terus menerus, tanpa ada henti. Tiga sebagai ajang untuk meraih pahala yang setara dengan pahala ibadah dan umrah atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah serta rahmatnya Allah. Wujudkan yang kita datang di dalam suci Al-Muharram, pasti Allah akan wujudkan dengan ibadah yang tidak pernah kita mengenal. Hadirin rahimakumullah, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memanggil kita ke tanah suci Al-Muharram. Allah pasti akan menghendaki orang-orang yang bertakwa dan beriman. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Terjadi kata maka terjadi. Hadirin rahimakumullah, mari kita doakan para jamaah haji kita, khususnya dari Indonesia dan seluruh kaum muslimin muslimat dari berbagai penjuru dunia yang pada kesempatan ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji, diberikan anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keselamatan dan menjadi haji yang mabrur. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dapat menunaikan ibadah haji tahun berikutnya atas rahmat dan ridha Allah. Allahumma ballighna al-haramain hajja baitikal haram wa ziyarah qabri nabiyyikal karim fi lutfin mu'afir wa salamatin qulubil maram. Dan jangan lupa kesempatan bagi kita di bulan Zulhijjah yang sudah akan masuk, insyaallah pada Idul Adha, bagi yang mampu berkorban pada 10 Zulhijjah dan hari tasyrik berikutnya, maka berkorban. Rasulullah SAW bersabda, an Aisyah anna Rasulullah SAW qala ma amila adami min amalin yawman nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah di makan qabla ay yaqa'a min al-ardi tibu min al-asfar. Dari rahimahullah, Aisyah menuturkan dari Rasulullah SAW, suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia kita semua pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, akan datang dengan bulu-bulunya, akan datang dengan bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan pahala dari mengalirkan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk si pengorban tadi sebelum netes ketara. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi dan
Hadirin rahimahullah. Demikian khutbah Jumat ini sebagai momentum untuk meraih pahala yang setara dengan pahala ibadah haji. Yakinlah jika kita istiqamah di dalam ibadah kepada Allah, melakukan perintah Allah dengan istiqamah dan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, maka pasti bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dan kita digolongkan sebagai hamba yang beristiqamah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhkan larangannya. Selamat kita di dunia dan akhirat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati was-sadaqati wa balaghi wa tilawatil Qur'an wa jami'ut ta'at. Wa taqabbala Allahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibuhu khaliluhu akramul awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن كان من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات وصوم جميع المطارات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا الحرمين حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم بلطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه فليعطكم ولذكر